Baik, Pak. Baik, oke. Siapa? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Warahmatullah. Alhamdulillahi karimi rahman. Allamal Qur'an. Khalaqal insana 'allamahul bayan. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Al-qail ar-rahimun yarhamuhumur rahman tabaraka wa ta'ala. Yarhamu man fil ardi yarhamukum man fis samawati riwayah yarhamukum man fis sama. Insyaallah pagi ini Ana akan membawakan materi berkaitan dengan hukum penggunaan hadis dhaif dalam hujjah. Baik. Afwan Tangilan mungkin bisa nge-share-nya dari baik nanti saya coba share. Yang tadi Nah, dikirim di grup ya? Iya ya. Oke, bentar. Ya, silakan. Siapa? Baik, di next kan? Oke, bentar. Penggunaan hadis dalam hujjah merupakan hal yang telah disepakati oleh ilmuwan Islam seperti yang kita ketahui para ulama ya. Namun dengan jumlah hadis sahih yang kita ketahui ini tidak menutup kemungkinan ada beberapa hadis-hadis dhaif yang dibutuhkan untuk beberapa hal atau beberapa hukum, bahkan ada beberapa permasalahan yang butuh menggunakan tausiah atau menggunakan perluasan. Gitu. Namun penggunaan hadis dhaif lemah ini dalam berhujjah masih menjadi polemik di antara kalangan para ulama. Nah, definisinya pun hadis dhaif pun diperdebatkan oleh kalangan ulama. Ada yang bersifat tasyadud, ada yang bersifat tasahul dalam mendefinisikannya. Dan hal ini semua kembali kepada permasalahan syarat-syarat diterimanya suatu hadis atau syarat-syarat qabulul hadis gitu ya. Ketika seorang perawi melakukan satu hal yang menurunkan muruahnya, karisma, atau bisa dibilang yuskitul adalah gitu. Secara darurat atau dalam keadaan terpaksa gitu. Contoh seorang perawi yang minum di tengah jalan itu dalam keadaan terpaksa gitu ya. Namun satu ulama menghukumnya dengan dhaif, namun ulama lain bisa jadi menghukumnya dengan sikoh. Karena ulama tersebut sudah mengetahui kejadian yang sebenarnya, yaitu minum tengah jalan dalam keadaan darurat tadi. Dan hal ini berpengaruh ketika mereka dihadapkan untuk menyelesaikan suatu hukum. Dalil apakah yang akan mereka gunakan? Dahulukan apakah penggunaan hadis dhaif itu tadi, atau hadis lemah, atau qiyas khafi, masalah mursalah, atau yang lainnya. Kemudian ditambah munculnya paham yang menyatakan untuk ditambah munculnya paham yang menyatakan bahwa harus dibuat syarat-syarat baru untuk diterimanya hadis. Syarat penerimaan hadis makbul sudah tidak bisa lagi diperbarui. Kenapa? Karena kita di zaman ini tidak bertemu dengan perawi hadis yang hidup sebelum dituliskannya hadis. Namun yang kita lakukan sekarang adalah apakah hadis dhaif atau hadis yang tadi itu dalam tanda kutip masih bisa diterima, yang lemah tadi itu masih bisa diterima atau tidak.
Dan jika bisa, apa syarat-syaratnya? Lanjut. Dinukilkan dari Imam As-Suyuti dalam kitabnya Tadribur Rawi. Tadribur Rawi ini adalah syarah dari takrib kitab takrib karangan Imam Nawawi. Kitab ini adalah kitab setelah hadis. Beliau berkata, wa yajuzu inda ahli hadis wa ghairuhum at-tasahul fil asanid ad-dha'ifah wa riwayatu ma siwa mawdu' min ad-dha'if wal amalu bihi min ghairi bayan dha'fihi fi ghairi sifatillahi ta'ala wa ma yajuzu wa yastahilu alaihi wa tafsiru kalamihi wal ahkam kal halal wal haram wa mimma la ta'alluqu bihi lahu bil aqaid wal ahkam. Beliau menyebutkan bab khusus dalam kitabnya tersebut. Kemudian beliau menjelaskan perkataan Imam Nawawi tadi, seperti yang di dalam itu diperbolehkan bagi ahli hadis dan semisalnya untuk bertasahul atau bertasahul bahasa Indonesia dalam masalah sanad lemah gitu ya, dan riwayat yang lemah selain palsu, dan mengamalkan riwayat lemah tersebut tanpa harus menjelaskan secara khusus di pembahasan selain sifat Allah dan hukum-hukum seperti halal dan haram dan hal-hal lain yang tidak berkaitan dengan akidah dan hukum gitu. Jadi yang menurut Imam Suyuti di sini, jadi yang diperbolehkan seperti kisos di situ kan, kosos gitu ya, kosos, kemudian keutamaan. Jadi hanya bab akhlak gitu ya? Ya. Jadi hanya bab akhlak begitu? Bukan bab akhlak juga, Pak. Akidah tidak boleh penggunaan hadis dhaif. Ya, jadi di situ disebutkan di situ kan tadi kal qososi wa fadail a'mal wal mawaid wa ghairiha. Dan dibolehkan seperti cerita, keutamaan khutbah-khutbah dan lainnya. Nanti masih ada penjelasan yang selanjutnya, Pak. Ada ditambahkan beberapa ulama namanya. Kemudian lanjut, Bang. Waman nukila anhu dzalika Ibnu Hanbal, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal, wa Ibnu Mahdi, wa Ibnu Mubarak. Qalu idza ruwina fil halal wal haram saddadna wa idza ruwina fil fadail wa nahya tasahalna. Di antara ulama yang mengatakan hal itu tadi maksudnya membolehkan hadis dhaif di dalam fadail amal, dan itu adalah siapa? Imam Ahmad bin Hanbal, Ibnu Mahdi dan Ibnu Mubarak. Itu dari perkataannya, itu nukilan dari Imam Suyuti tadi. Dan kemudian Imam Suyuti menambahkan pernyataan sini, nanti lam yatwir ibn Shalah wal musannif huna wa fi sa'ir kutubihim lima dzukira siwa hadza syart wa huwa kaunuhu fi fadail wa nahwiha. Ibnu Shalah dan penulis matan ini Imam Nawawi maksudnya, beliau belum menyebutkan buku dan belum menyebutkan di buku ini atau di buku-bukunya Imam Nawawi sendiri yang lain syarat penggunaan hadis lemah selain satu syarat ini. Itu penggunanya di bab keutamaan amalan tadi dan semisalnya. Saya lanjutkan. Di sini beliau mengatakan ada Syekhul Islam lahu salah surut ahaduha an yakuna dhaf ghairu syadid wa yakhruju minal farman farada minal kadzabi wal muttahamina bil kadhibi wa man fahsha gunatu naqala al-ala ittifaq alaihi. Dan Syekhul Islam menyebutkan ada 3 syarat dalam penggunaan hadis lemah. Ana belum itilak lagi Syekhul Islam yang dimasukkan Imam Suyuti di sini siapa? Seperti yang biasa dikatakan oleh Ibnu Hajar. Ibnu Hajar ya, bukan Zakaria Al-Ansari. Bukan. Ibnu Hajar kalau di Tadribur. Masih itu ya. Iya, Ibnu Hajar. Ya, kalau Tadribur Rawi Ibnu Hajar. Jadi Ibnu Hajar menyebutkan dan ada 3 syarat dalam penggunaan hadis lemah. Pertama, bukan hadis lemah sekali, hadis lemah banget gitu ya. Maka tidak termasuk hadis yang diriwayatkan dengan satu jalur yang salah satu perawinya pembohong atau tertuduh berbohong atau yang memiliki kesalahan yang parah dalam hafalannya. Al-Alai berkata para ulama menyepakati syarat ini. Kemudian syarat yang kedua yaitu yandarja tahta asli ma'mulun bihi
Dan syarat yang kedua yaitu amalan tersebut di bawah kaidah atau di bawah dalil yang diamalkan gitu ya, ma'mulun bih gitu. Kemudian yang ketiga, syarat yang ketiga adalah syarat yang yang ketiga adalah yang tidak diyakini bahwa hadis itu benar-benar dari Rasulullah SAW ketika mengamalkan hal tersebut, namun hanya sebagai kehati-hatian atau ikhtiar, tindakan preventif. Ini menurut Imam Syuuti. Kita lihat selanjutnya menurut Ibnu Hajar Asqalani. Kemudian waqala hadani dzakarhuma Ibnu Abdissalam dan Ibnu Daqiq al-Aid. Dikatakan bahwa dua syarat di atas sudah disebutkan oleh Ibnu Abdissalam dan Ibnu Daqiq al-Aid. Wakila la yajuz amal bihi mutlaqan qalahu Abu Bakar Ibnu Arabi. Dan diriwayatkan juga bahwa Abu Bakar bin Al-Arabi mengatakan bahwa tidak boleh menggunakan hadis lama sama sekali. Wakila malu bihi mutlaqan wa taqaddama azwu dzalika ila Abi Dawud Ahmad wa annahuma yarwayani dzalika aqwa min ra'yi rijal. Dan diriwayatkan juga hadis lemah bisa diamalkan tanpa syarat sama sekali gitu. Dan pendapat ini diungkapkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Ahmad bin Hambal. Dan mereka berdua memandang bahwa hadis lemah lebih utama dari pemikiran manusia biasa, maksudnya itu entah kias apa gitu ya, dalil-dalil lain selain hadis lemah gitu. Ini nulisnya apa nih? Ala yutaqadu. Ya. Yang ketiga, asalis ala yutaqadu indal amali bihi nubuwah. Amal bihi subutuhu. Yutaqadu lalu dasarnya, lalu yang jadi dasar amalnya apa gitu? Ya itu kan tadi ada aslun ma'mulun bihi Pak. Jadi ada kaidah umumnya di bawahnya gitu. Jadi nggak terlalu dipermasalahkan karena dia bahwa itu sudah dilakukan oleh masyarakat umum misalnya, tapi itu tidak diyakini sebagai sabda Nabi. Ini kaitannya dengan amal, umpamanya amal orang Madinah. Nah, disebutkan amal orang Madinah itu sabda Nabi atau bukan. Yang jelas masyarakat Madinah menggunakan atau mengamalkan pekerjaan itu dianggap sebagai dasar Islam. Misalnya hadis goid, tidak boleh menghadap kiblat. Bukan hadis itu, tapi tradisi masyarakat Madinah yang dipakai oleh Imam Malik. Tidak disebutkan sebagai hadis, tapi mereka berkeyakinan bahwa masyarakat Madinah itu masyarakat didikan Rasul. Tidak disebutkan hadisnya gitu. Apakah ini maksudnya la yutaqada indal amali bi subut? bukan sih. Teruskan dulu. Ya. Teruskan dulu biar tidak bingung. Tadi sampai di mana ya? Yang itu, yang asalis. Udah tadi ibarat kasih wa dhaif mardudun. Udah, terus berarti waqala hadani dzakarahuma inda Dzakarahuma Ibnu Abdissalam wa Ibnu Daqiq al-Aid. iya. Dua syarat di atas sudah disebutkan oleh Imam Ibnu Abdissalam yang Ibnu Daqiq al-Aid. Yang dua tadi yang. Ya, terus udah ya. Terus wakila la yajuzul amal bihi mutlaqan qalahu Abu Bakar bin Arabi. Tadi ada berarti secara gambaran umum ulama juga ada tiga pandangan dalam masalah penggunaan hadis amal dengan hadis dhaif ini gitu kan. Yang pertama tadi itu seperti pendapatnya Imam Ibnu Arabi yang sama sekali tidak membolehkan
penggunaan hadis dhaif, kemudian seperti Imam Ahmad dan Imam siapa? Abi Dawud dan Imam Nasai juga sebenarnya itu boleh menggunakannya tanpa syarat sama sekali. Kemudian yang ketiga itu pendapatnya yang beberapa ulama seperti tadi itu Imam Ibnu Salam dan Imam Nawawi juga, dan termasuk Ibnu Hajar Asqalani, beliau mengatakan bahwa boleh menggunakannya tapi dengan syarat tertentu. Kemudian ini ada ibarat Zarkasi di sini, beliau mengatakan apa? Adzaif mardudun malam yaqtadi targhiban atau tarhiban atau ta'addud turuq wa lam yakun tabi' manhattan anhu wa qila la yuqbal mutlaqan. Wa qila yuqbal syahida lahu aslun wa ndarajat tahta umum minta. Wa yu'mar bid dhaif aidan fil ahkam idza kana fi ihtiyat. Jadi sama dengan yang di atas tadi ya. Kemudian kita masuk dari naskah di atas. Lanjutin Bang. Bisa kita mengetahui bahwa penggunaan hadis lemah di bab sebagai fadil amal, targhib tarhib, riwayat cerita atau sejarah dan ceramah-ceramah Nabi itu dibolehkan gitu. Kemudian hadis lemah tidak boleh digunakan di perkara akidah dan hukum fikih, itu yang menurut pendapatnya Ibnu Hajar dan Imam Suyuti gitu ya. Kemudian Imam Ibnu Shalah dari Imam Nawawi belum menyebutkan syarat-syarat lain di buku tadi ya. Terus Imam Suyuti menyebutkan ada tiga syarat dalam penggunaan hadis lemah. Imam Ibnu Hajar Asqalani ada yang disebutkan tiga itu. Syarat pertama itu bukan hadis lemah sekali, yang kedua amalannya tersebut di bawah kaidah umum, dan kemudian ketiga tidak yakini bahwa hadis benar-benar dari Rasulullah SAW ketika mengamalkan hal tersebut, namun hanya sebagai kehati-hatian, tindakan preventif. Yang selanjutnya Bang, yaitu Imam Ibnu Al-Id, Ibnu Abdus Salam hanya menyebutkan dua syarat saja. Abu Bakar Ibnu Al-Arabi memandang bahwa penggunaan hadis lemah sama sekali tidak boleh tadi itu ya. Yang bukan bahwa Abu Daud dan Ahmad memandang bahwa hadis lemah bisa digunakan secara mutlak tanpa syarat. Bahkan mereka memandang bahwa hadis lemah lebih utama dari perkataan orang biasa. Imam Badruddin Zarkasi sendiri memandang bahwa boleh penggunaan hadis lemah di masalah hukum untuk kehati-hatian tadi seperti yang disampaikan di akhirnya belum saya terjemahin tadi Bapak. Di sini ada beberapa keadaan penggunaan hadis lemah. Menurut Dr. Tajudin Al-Fasi ada 9 keadaan dalam penggunaan hadis lemah secara umum. Pertama, tidak ada hadis kuat dalam bab tertentu kecuali hadis lemah. Ya, kuncinya tidak ada hadis yang kuat ya. Iya, kalau ada hadis Iya, logis itu. Diriwayatkan bahwa Ibnu Najjar dalam kitabnya Syarah Kaukabil Munir di bab kafarat bagi yang menyetubuhi wanita haid, beliau mengutip perkataan Imam Ahmad bin Hanbal bahwa madhab Imam Ahmad bin Hanbal dalam masalah hadis, beliau menggunakan hadis mutharib jika tidak ada riwayat yang menyelisih hadis tersebut gitu ya. Jadi pada intinya apa? Ketika hadis lemahnya tidak ada yang menyelisihinya, apalagi hadis sahih gitu kan, itu nggak dipermasalahkan menggunakannya. Iya. Masih Imam Nasai dan Imam Abu Dawud. Kemudian keadaan kedua adalah ketika penerimaan umat terhadap hadis lemah tertentu yang sudah penerimaan di sini maksudnya disepakati ya oleh umat terhadap penerimaan hadis tersebut, seperti hadis la wasiyata li waris. Imam Sakhawi menukil perkataan Imam Syafi'i yang berpendapat para ahli hadis melemahkan hadis ini. Namun la wasiyata li ahli waris. La wasiyata li waris. Ya iya dong, dia udah dapat bagian masa. Ya, maksudnya yang diberi lagi. Maksudnya lafaz hadisnya ini Pak, lafaz hadis ini dari segi sanad, hadisnya dari segi sanad ini sebenarnya dhaif, sebenarnya lemah. Cuma ya. Tapi maknanya juga logis itu. La wasiyata li ahli waris itu. Wong dia udah dapat bagian kok ayang juga diberi lagi. Bahkan para ulama mengatakannya apa? Hadis ini menjadi nasih atau apa dari hukum tertentu, bahwa yang kita ketahui bahwa dulu
Wasiyah itu seperti yang di surat Al-Baqarah itu apa? Sebelum adanya mansukh pergantian ini hukum, gimana ayatnya Ustaz? Oh, Ustaz Sayyid di surat Al-Baqarah itu surat Yang soal mana ada itu? ada Hadir, yang hadir. itu untuk orang harus tentukan dulu gitu Pak. Terus kemudian Intaroka khairanil wasiyatu lil walidaini itu. itu khairul wasiyati lil walidain wal aqrabin wal yatama bil ma'ruf gitu. Nah, itu kan di situ ahli waris itu masih harus ini ya, wasiat itu masih boleh untuk ini gitu. Kemudian di ayat yang ini untuk para ahli waris sudah di hadis yang setelahnya ini, hadis yang ala wasiatil waris ini, hadis ini sudah memansuhkan atau menasih ayat tadi itu, hukum ayatnya ya. Kemudian Nanti saya komentar tuh. siapa Bahwa hadis bisa mansuh Al-Quran secara logis tidak diterima oleh akal sehat. Omongan Tuhan kok bisa dihapus oleh pembantunya. Gitu. siap. Omongan presiden dihapus oleh pembantunya. Berarti pembantunya yang Superman gitu kan. Jokowi memberikan kebijakan tapi dibantah oleh menterinya. Apakah menterinya yang goblok gitu kan? Itu logika itu. Jadi logika saya tidak diterima pernyataan bahwa hadis bisa memansuh Al-Quran. Manan samin ayatin aununsia pun itu sebetulnya bukan ayat dimansuh oleh ayat. Bukan pengertian itu. Kata Quraish Shihab, manan samin ayatin di sana bukan hapus, bukan ayat Quran yang dihapus, tapi makna ayatin di sana adalah mujizat. Bukan ayat Quran dihapus oleh ayat Quran. Logika Ibnu Taimiyah tidak mungkin Tuhan lupa sehingga perlu kebijakannya perlu diulang gitu. Dihapus yang lama dihapus oleh yang baru. Jadi ketentuan hadis dimansuh oleh Quran tidak diterima oleh akal sehat. Itu pernyataannya. Teruskan, tahu? Siap. Dan kemudian ketiga, mengerjakan hadis sama untuk kehati-hatian ini seperti yang disyarat yang tadi ya. Jadi Imam Nawawi menukilkan perkataan dari Imam Syafi'i yang berkata, Imam Syafi'i berkata, aku lebih senang bagi orang yang junub dan haid untuk meninggalkan Quran sampai mereka suci. Untuk kehati-hatian karena apa? Adanya riwayat meskipun para ahli hadis tidak menguatkannya. Ini di Majmu'. Di hadisnya itu derajatnya sebenarnya ini sebenarnya ada dalilnya dari Al-Qur'an ya, istinas begitu. Cuma karena posisinya Imam Syafi'i dalam di kitab di sini mau meriwayatkan hadis, ketika melihat hadis tersebut ternyata derajatnya kurang ini, jadi beliau mengucapkan perkataan tersebut, mengerjakan hadis memang untuk kehati-hatian gitu. Dari lafaznya beliau, dari perkataan beliau, aku lebih senang bagi orang junub dan haid untuk meninggalkan Quran sampai mereka suci gitu. Untuk kehati-hatian karena adanya riwayat meskipun para hadis tidak menguatkannya. Yes, Taikido. Siapa? Oh, ini hadis Rupiah Kalam ya? Bukan Pak, hadisnya lain. Kalau Rupiah Kalam sahih. Terus kemudian yang keempat, isi dari hadis sama tersebut berada di bawah dalil sahih yang sudah dikerjakan gitu kan, atau inda tahta asli makmulun bihi gitu. Seperti hadis ini kulu ya, wa kullu talaqin jaizun, salah tulis itu Pak. Wa kullu talaqin jaizun illa talaqul ma'tuf. Hadis ini lemah sebenarnya.
Cuma di situ kan dikatakan tolaknya orang yang apa tadi itu agak miring begitu ya, kurang sehat gitu otaknya, itu tidak diterima kalau menurut lawas hadis ini gitu. Namun di hadis sahih sebenarnya dia bisa diamalkan. Kenapa? Karena ada hadis sahih yang di atasnya gitu ya. Yang Wakulu tolakin itu apa maksudnya? ya, itu salah tulis Pak, wakullu. Kaf harus. Wakulu tolakin apa itu maksudnya? Wakullu talakin jaizun. Nah, setiap talak itu boleh gitu. Kecuali talak yang ma'tuh, orang yang ma'tuh gitu. Orang yang Ma'tuh itu yang mungkin kepalanya ini Pak, kepalanya kurang, maksudnya otaknya kurang ini, lagi ketutup gitu bahasanya. orang kurang waras. Orang kurang waras gitu ya. Jadi kalau kurang waras bisa nolak begitu. Bukan, kalau orang yang kurang waras talaknya nggak diterima. Talak maksudnya talak istri Pak. Iya, mungkin nggak orang kurang waras atau ngantuk atau apa ini namanya maktuh itu. Iya, kira-kira begitu. Belum keadaan sadarnya dia. Gitu, ya, Pak. Entah ada keadaan-keadaan Tolak tertentu. lagi marah itu sah juga. Kalau marah kan akalnya masih ada Pak. Kalau Ah, ma'tuh ini akalnya kalau nggak ada. itu apa kira-kira? Mungkin bisa dibilang ya intinya pikirannya, akalnya ketutup gitu Pak, gimana? Nah, Ya sini bisa nggak orang dalam kondisi begitu mabuk. mentalak istrinya? Ya di sini kalau dari hadis ini nggak bisa. Meskipun hadisnya lemah, tapi kan ini tetap di bawah hadis sahih tadi yang rufi al-qalam man salasa itu, ada majnun, al-maghlub, Yang bisa al-aql. dimaklumi sebetulnya hanya 3. Apa maktuh itu artinya gila? No, kalau kaitannya dengan hadis ini harus diterima sebagai gila. Iya Pak. Kalau tidur tidak mungkin dia Iya. mentalak, ngalindur namanya. Saya talak Anda pada sare. Kalau anak kecil nggak mungkin dia nggak akan kawin kan gitu kan. Orang Iya. gila berarti maknanya kalau dikaitkan dengan al-ma'tuh itu artinya orang gila, dikaitkan dengan hadis ini hanya cocok satu redaksi itu orang gila. Iya. Tapi majnun di situ nggak lafzi juang Pak, nggak mantuknya doang, tapi madmunnya juga, mafhumnya juga. Maksudnya bukan cuma orang gila, tapi orang yang tertutup akalnya, meskipun dia tidak dalam mengalami sakit jiwa, sakit gila gitu. Nah, yang dikaitkan dengan redaksi ini harusnya orang gila. Oh ya, Hadis ini kan tegas orang gila. Boleh melakukan sesuatu, wong dia gila kok. Dan dimaklumi orang gila. Di rumah saya kemarin tuh ada orang marah-marahin orang parkir. Kata saya, orang gila itu jangan diladeni. Ya, dia enggak marah dimarahin itu karena orang gila. Nah sekarang ma'tuh di sana itu harus dimaknai ya mirip-mirip gila lah gitu kan. ya siapa? Gila. Ya. Kemudian keadaan kelima, hadis lemah yang diperkuat oleh pendapat sahabi atau qaulus sahabi gitu. Hadis lemah yang pendapat diperkuat oleh qaulus sahabi itu boleh diamalkan menurut beliau. Seperti hadis yang berkaitan dengan kewajiban zakat dari harta anak yatim. Ala man waliya yatiman lahu malu falyattajir fihi wala yatruku hatta ta'kulahu shadaqah. Jadi dari terjemahnya diharapkan untuk yang jadi wali bagi seorang anak yatim itu untuk apa? Falyattajir itu apa? Supaya untuk bertijarah atau memutarin duitnya gitu. Memutarin duitnya anak yatim itu. Ya Dan anak yatim kalau kaya, anak yatim kalau kaya, bukan anak yatim, anak kecil juga kalau kaya dia wajib zakat. ya. Kan hartanya yang diukur bukan statusnya. Nah,
anak miskin wajib zakat itu baru tidak rasional. Masa miskin loba hartanya? Iya, kan Jadi ada ya, tidak perbedaan usah pakai pendapat. hadis dhaif, pakai logika itu. Iya, saya kan ada perbedaan pendapat ulama apakah Iya, eh, berarti ulama anak jangan yatim, dipakai yang lemah itu pendapatnya. maksudnya ada yang mengatakan bahwa anak yatim tidak wajib untuk tidak wajib untuk Zakat. zakat, tapi ada yang ulama yang mengatakan wajib. Itu pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik yang salah. Ya itu, ya ada masalah gitu. Orang biasanya dalam hukum suka mengelah ya, mengelah. Tangga Misalnya saya di sini, yatim piatu tapi hartanya miliaran gitu. ya, Terus hadis lemah, misalnya hadis ini bermasalah, lemah ya. Namun ya pernah diriwayatkan beberapa asar dari Aisyah atau pendapat-pendapat sahabat lain gitu yang bukan hadis ya. Aisyah, Umar, Ali bin Abi Thalib, kemudian Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, dan bahwa mereka mewajibkan zakat bagi anak yatim yang hartanya melalui nisab dan dengan perantara walinya tadi itu. oh iya, bahkan bukan wali, ditagih ke ulama loh. Iya, maksudnya wali anak yatimnya, Pak. Iya, ditagih ke negara, zakat juga, pajak ditagih ke negara. Woi, itu can di Jakatan tuh ke negara. Bagi siapa yang tokoh NU itu, Mas Dar F. Masudi, bahwa kalau sudah zakat tidak wajib, kalau sudah pajak tidak wajib zakat katanya. Kenapa? Itu kalau aturan pajak itu sesuai dengan aturan zakat. Pas sekali pandangannya. Umat Islam itu 2 kali dikerjain oleh negara. Itu pikiran Mas Dar F. Masudi itu. Bagus sekali. Kalau sudah pajak, jangan zakat dong. Kalau aturan pajaknya sesuai aturan zakat. Nah ini yatim. Karena dia bukan yatim yang diurusnya, tapi jumlah hartanya yang sudah nisab dan memenuhi syarat zakat juga ya. Terlepas dia mau yatim mau tidak yatim, karena dia orang kaya ya wajib zakat gitu. Tapi ini bahkan kayak yang jadi masalah, yang menarik justru sebetulnya pernyataan sahabat yang dibenarkan oleh sahabat yang lain itu lebih bagus. Kayak Abu Hurairah, dilarang memelihara anjing gitu kan. Kecuali anjing penjaga. Kata-kata kecuali itu kan bukan sabda Nabi. Tapi semua ulama, semua sahabat sepakat dengan pernyataan Abu Hurairah. Bahkan itu dianggap senilai dengan hadis. Kata kecuali itu kan berat sekali itu, sejajar dengan teks hadis gitu, tapi diterima oleh sahabat dan dianggap sebagai hadis. Baru ketahuan oleh para ahli itu bukan hadis, tapi pernyataan Abu Hurairah sendiri. Masih bagus ketimbang hadis dhaif gitu kan. Pernyataan sahabat sejajar dengan pernyataan Nabi dan diterima oleh akal sehat. Dilarang memelihara anjing kecuali anjing penjaga. Walaupun pelarangan Nabi memelihara anjing itu kuat sekali. Sehingga malaikat rahmat pun tidak takut pada anjing gitu. Saking tidak bolehnya itu larangan gitu. Tapi oleh Abu Hurairah diratifikasi gitu. Diverifikasi dan ditafsir secara logis kecuali anjing penjaga. Yang oleh orang Tasik ditafsirkan dari kata anjing itu menjadi angsa. Angsa pencari.
Iya, penjaga kolam ikan itu bukan anjing di Tasik itu jadi angsa, soang. Karena soang, angsa itu lebih pekat dibanding anjing gitu. Hmm. Terus permasalahan yang lainnya apa? Saya di next dulu, Kang Ilham. Iya, Baik. Kemudian keadaan keenam itu ya pengamalan hadis sama jika sesuai dengan kias. Jadi seperti yang dilakukan Imam Syafi'i di masalah wudhu bagi orang yang mengalami istihadah di setiap sholatnya. Beliau mengkiaskan dengan segala sesuatu yang keluar dari sabda. Jadi hadis tentang wudhu bagi orang yang kena mustahadah ini sebenarnya hadisnya dhaif, cuma karena sesuai dengan kiasnya itu yang dimaksudkan Imam Syafi'i adalah apa? Kullu ma kharaja min sabilain itu kan ambil wudhu gitu kan. Jadi dikiaskan dengan hal-hal yang lain sesuai dengan kias yang beliau sampaikan. ya karena istiadoh itu bukan udur, tapi penyakit. Iya. Ya, kan? Sehingga orang yang berdarah dari kemaluannya dianggap sah wudhunya, dianggap sah sholatnya sebab istihadah itu bukan haid, tapi penyakit. Baik. Kemudian selanjutnya Kang Ina, 7. hadis lemah digunakan bagi orang yang memandang bolehnya penggunaan hadis mursal itu sendiri. Seperti yang diriwayatkan bahwa Imam Syafi'i menerima semua hadis mursal dari Sa'id bin Musayyab. Sedangkan beberapa ulama lain, Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, juga beberapa ulama mazhab yang lain, itu menerima semua hadis mursal pada umumnya. Itu hadis. Jadi dengan pandangan penggunaan hadis mursal ini mungkin karena mereka tabiin ini lebih dekat dengan apa sahabat dan sahabat yang lebih tahu tentang Rasulullah SAW. Makanya mereka meriwayatkannya meskipun dari segi fun atau dari segi seni mustalah hadis apa namanya hadis mursal ini termasuk juga ada Cuma salah satu hadis dhaif gitu. komentar saya, mursal itu kan ada mursal sahabi, Mursal di sini mursal Pak, mursal tabiin. mursal hopi. Itu kan Mursal Said bin Musayyab itu kan tabiin Pak hitungannya. tabiin ya. Ya, Said bin Musayyab kan hitungannya tabiin. Hadis mursal dari Sa'id. Oh, karena Sa'id punya reputasi ya. Iya, Sa'id beliau bin salah satu. Musayyab dikenal punya reputasi jujur, sehingga dari dia walaupun ada yang disebut mursal harus diterima karena dia jujur itu. Iya. Beliau Oke, imamnya Fuqaha Sab'ah itu yang di Madinah terkenal. iya. Kalau dari Jubair saya terima deh. Kan begitu logikanya kan? Karena dikenal itu jujur umpamanya. Nggak mungkin lah dia. Mungkin lagi lupa. Jadi Imam Syafi'i terima itu dari Sa'id karena Imam Syafi'i mengenal siapa Sa'id bin Musayyab itu. Iya. Bukan orang sembarangan yang dikenal oleh Imam Syafi'i. Tapi kalau logika ini dipakai untuk yang lain, belum tentu benar. Iya. Nah, itu logikanya di situ. Kalau dari Ilal saya nggak terima deh. Kalau dari Jibril saya terima. Kayak begitu logikanya. Oke. Oke. Nah, nomor 8. Kang Ilan. Next, Kang Ilan. Nah, penggunaan hadis sama yang ternyata diyakini bahwa hadis tersebut kuat atau sahih. Baik, jadi ini tafsirnya seperti bawah ya. Maksudnya Nah, ini diriwayatkan bahwa Imam Baihaqi berkata di dalam kisahnya kepada Imam Zuhri, diketahui bahwa hadis diriwayatkan dengan 3 jenis. Jenis yang disepakati para ulama kesahihannya, jenis yang disepakati para ulama kedhaifannya, jenis yang diperselisihkan ulama apakah dia kuat atau sahih. Jadi dalam tanda kutip satu hadis yang dipandang sahih oleh para ulama, sebagian ulama, dan pandang dhaif di sebagian ulama. Jadi seakan-akan menggunakan mengamalkan hadis yang dhaif. Itu tidak sebenarnya kuat menurut pandangan yang mengamalkannya.
Nah, itu hadis diperdebatkan oleh yang mengatakan bahwa hadis ini lemah, ya. Sementara yang lain menganggap kuat, ya. Itu persoalan lain gitu. Tapi Iya. kalau logikanya hadis lemah, itu sebetulnya kan saling klaim kan. Saling klaim ya, Pak. Menurut saya benar ini, menurut Jubair enggak, apa logikanya begini. Nah, bagi yang benar silakan saja gitu. Kan begitu. Bagi yang tidak benar jangan coba-coba. Karena itu harus direvisi. Mana sejauh mana kebenarannya itu keduanya itu pendapat. Artinya standar ini tidak bisa dijadikan karena itu klaim. Kecuali klaim itu diverifikasi gitu, tabayun gitu, mana ini. Terus ada lagi Maksudnya ke-9 penggunaan hadis lemah dalam bab keutamaan suatu amalan pada lama hukumnya mustahab. Ini nanti contoh next kan ya. Yang contoh penerapan hadis lemah oleh para ulama. Contohnya Imam Ibnu Sunni dalam kitabnya Amal Yawm wa Laila dan Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Adhkar menyebutkan hadis tentang zikir atau doa sebelum makan yang dilemahkan oleh beberapa ulama. Yang itu yang terkenal ya, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ini doa ini beberapa ulama menilainya lemah, tapi kebanyakan ulama tetap menggunakannya, menerimanya sebagai zikir atau doa sebelum makan ya, dalam tanda kutip tadi karena ada istibab di situ. sebab Karena ini bukan perkara hukum gitu. ini logis. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Kenapa ada bismillah? Di riwayatnya seperti itu, Pak. Di riwayat yang di Ibnu Sunninya begitu. Oh, ini yang dianggap lemahnya mungkin bismillahnya inilah. Enggak, satu riwayat semua ini, Pak. Iya, yang dianggap lemahnya ada kutilnya ini di belakang, tapi yang dipraktekkan kan tidak ada bismillahnya. Cuma ini Allahumma barik lana sampai ada benar dipraktekannya di oleh riwayat, umat. di riwayat Imam Ibnu Sunni ada dua riwayat sebenarnya, Pak. Yang satu pakai bismillah, yang satu enggak pakai bismillah. Nah, dua-duanya itu yang dilemahkan sama beberapa ulama muasirin. Oh iya. Makanya saya ambil yang pakai bismillahnya supaya gabungin gitu. Jadi supaya nggak kebanyakan gitu. Sehingga ada alasan dilemahkan itu. Iya. Terus Kemudian contoh yang lain adalah seperti yang dilakukan Imam Al-Mulla Al-Qori menyebutkan bahwa hadis keutamaan menghafal 40 hadis dengan menggunakan hadis yang dinilai lemah oleh para ulama tadi ya. Man hafidhu al ummati arba'ina hadisan min sunnati adkhaltuhu yaumal qiyamah fi syafaati ala marwahu Ibnu Najjar. Jadi hadis ini ulama sepakat bahwa hadisnya dhaif, tapi pada realitanya ulama banyak yang melakukan pengumpulan 40 hadis seperti Imam Nawawi, Arba'in Nawawi gitu. Termasuk Imam Mulla Al-Qori sendiri, Arba'in Jawami'ul Kalim gitu. Kemudian ada beberapa Arba'in yang lain, Imam Arba'in Al-Mundhiri, kemudian Arba'in Imam Ibnu Mubarak yang fil jihad. Kemudian ada dan yang lain-lain gitu ya. Kemudian contoh yang lain sini ada seperti Imam Nawawi menyebutkan juga di kitabnya Al-Adhkar hadis tentang membaca ayat kursi ketika berbekam. Gitu. Ruwina fi kitab Ibnu Sunni an Ali radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW man qara ayat kursi inda hijamah kanat manfaat hijamatihi. Jadi hadis ini juga dinilai lemah. Namun Imam Nawawi tetap meriwayatkannya dalam kitab Al-Adhkar tersebut dengan tujuan supaya digunakan gitu. Dan beliau sudah bilang di mukadimahnya, semua yang diriwayatkan di dalam buku tersebut dalam kitab Al-Adhkar itu digunakan semuanya. Ini Nawawi Al-Bantani ya? Nawawi bukan yang Bantani, Pak. Imam Syarafuddin Nawawi. Syarah?
Sarah Muslim. Ya, syarah Muslim, yang punya syarah Muslim. Baik. Tapi mungkin ini masalah ini sebenarnya penutupnya sekian saja Pak. Jadi masalah ini sebenarnya masih terus dibahas ya di masa kini, khususnya penggunaan hadis lemah dan sebagai dalil dalam bab keajaiban ilmiah, itu ijazah ilmi. Ada beberapa hadis-hadis yang berkaitan dengan sains, namun lemah dari segi apa namanya, dari segi sanad. Namun entah bagaimana para ulama saja nanti menyikapinya gitu. Jadi entah nunggu muktasyaf sainsnya dulu, entah nunggu penelitian sains secara sainsnya dulu, atau gimana untuk Iya, menguatkan itu tersebut. dalam lain bahkan Muhammad Abduh juga menggunakan hadis lemah itu untuk menafsirkan ayat tentang bahwa bumi, di dalam bumi itu ada api itu kan, Gunung Merapi itu dia menggunakan kasus di Pulau Jawa malah Abduh itu, dan itu hadisnya lemah dan diyakini benarnya oleh Abduh. Contoh hadis bumi yang berapi itu ya di Pulau Jawa, padahal hadisnya lemah itu. Tapi digunakan oleh Abduh. Ketika beliau menafsirkan ayat apa, lupa lagi, yang berkaitan dengan Gunung Merapi, pokoknya ada api di perut bumi itu. Lupa lagi saya. Mungkin contohnya yang saya izin Kang Ilham, mungkin saya share lagi. Yang mana? Ya, silakan. Tunggu. Yang Tunggu Pak. Saya belum bisa masuk ke itunya. Tunggu dulu Pak. Oke, kaitannya dengan silabi kita apa nih? Ya itu yang penggunaan hadis itu di Muktasyabat Ilmu Sains itu Pak. Tunggu Pak. Masih. Enggak ada ilmu hadisnya umpamanya. Selain itu, bahwa Anda bisa nggak menyimpulkan bahwa penetapan suatu riwayat lemah itu seringkali ulama berbeda pendapat. Kayak yang tadi, ada yang mengatakan lemah, ada yang mengatakan sikot. Oh ya. Dan itu ada batasan bahwa hadis lemah itu sesungguhnya bukan hadis munkar. Tapi karena dia lemah itu karena kualitas intelektual rawi saja yang jadi masalah. Dan itu sangat manusiawi. Seorang hafid suatu saat dia akan lupa. Kata Asapei, Said bin Musayyab itu saya kenal orang baik. Pokoknya dia, hadis mursal dari dia diterima karena bukan untuk kejahatan. Dan pernyataan Asapei itu bisa diverifikasi dari hadis-hadis riwayat Said bin Musayyab. Oleh kita sekarang bisa dibuktikan bahwa Said bin Musayyab tidak meriwayatkan secara mursal. Dan omongan Asapei bisa benar adanya. Karena Asapei dikenal umpamanya mengenal dekat Said bin Musayyab itu. Dan diduga kuat Said bin Musayyab itu gurunya Asapei. Siapa sih yang nggak subjektif ke gurunya? Saya aja subjektif ke Angger umpamanya. Kan begitu kan logika. Dan itu bukan ilmiah, tetapi bisa dibuktikan kebenarannya. Ini hanya subjektif aja, tapi bisa dibuktikan kebenarannya. Bahwa Asapei mengenal Said bin Musayyab. Sehingga hadis mursal, sekalipun mursal hopi itu diterima.
Karena Said bin Musayyab adalah seorang tabi'in yang sesungguhnya tabi'in senior. Yang mengenal sahabat-sahabat senior. Dan dia diduga kuat tidak hanya menerima hadis dari seorang sahabat, tetapi dari banyak orang sahabat. Sehingga klaim Asy-Syafi'i itu bisa dibenarkan. Dan Anda bisa buktikan umpamanya pernyataan Asy-Syafi'i itu. Dengan sebuah penelitian bahwa hadis-hadis riwayat Sa'id bin Musayyab bersumber dari sahabat yang bisa dipertanggungjawabkan. Buktinya apa? Cari sanad lain tentang hadis itu. Misalnya Sa'id mengatakan qala Rasul, maka matan hadis itu diverifikasi dengan mencari sahabat lain. Sehingga pernyataan Asy-Syafi'i teruji kebenarannya. Maksud saya begitu. Jadi dari makalah ini kita ingin bermanuver bahwa sesungguhnya para ulama dalam menentukan sebuah hadis, kualitas hadis itu apa termasuk sahih ataupun dhaif, itu masih bisa ditoleransi, khususnya bagi yang sahih, bagi yang dhaif untuk dinyatakan sebagai hadis sahih. Dan penggunaan penjustifikasian hadis dhaif itu khusus dari sisi matan, khusus dari sisi sanad. Sementara dari sisi matan belum dipersoalkan. Toh pada akhirnya yang sahih sanad pun kalau matannya jelas-jelas bertentangan dengan ayat Al-Quran harus dibuang. Karena logika menyatakan firman Allah lebih kuat dari sabda Nabi. Tidak mungkin sabda Nabi bisa membatasi keumuman lafaz Al-Quran. Kecuali memang itu disebutkan di tafsir. Ayat umum ditafsirkan, dikhususkan dengan lafaz tertentu. Dengan hadis tertentu itu kan. Itu bukan membatasi. Tapi memang tujuannya begitu syariat Islam itu. Tapi kalau hadis bertentangan dengan Al-Quran, harus dinyatakan bahwa hadis itu bukan hanya lemah, tapi tidak bisa digunakan. Dan logika kita bahwa standar kesahihan suatu hadis ini itu sebetulnya peluang bagi kita untuk bisa mengembangkan ilmu hadis, terutama tentang standar kesahihan suatu hadis. Berangkat dari standar kedhaifan. Toh diam-diam ulama juga menerima hadis dhaif walaupun untuk kepentingan fadhailul amal. Para sejarawan menggunakan hadis dhaif sebagai sumber sejarah. Padahal sumber sejarah itu sangat fundamental. Kalau sejarahnya lemah, apa yang dihasilkan? Dan itu orang sepakat, hadis lemah boleh dijadikan standar sejarah. Kalau kita gunakan umpamanya, betulkah Nabi Muhammad lahir pada hari Senin? Betulkah Nabi Muhammad lahir pada 12 Rabiul Awal? Dan itu sejarah, itu harus dibuktikan. Betulkah Abu Thalib meninggal dunia di Mekah? Tapi kenapa hadisnya diriwayatkan oleh Abu Hurairah? Kata Syiah ini, logika Syiah. Abu Thalib meninggal dunia tahun ke-5 sebelum hijrah Nabi. Tapi kenapa hadis kematian Abu Thalib diriwayatkan oleh Abu Hurairah? Padahal Abu Hurairah masuk Islam setelah tahun ke-9 Hijriah. Artinya ada 14 tahun di situ jeda waktu
Sehingga Syiah tidak bisa menerima logikanya itu. Bahwa Abu Thalib itu tidak mengucapkan syahadat. Bahwa Abu Thalib itu bukan muslim. Itu Syiah tidak terima. Karena sejarah menyatakan seperti itu. Antara riwayat dengan fakta sejarah tidak klop. Nah, soal sejarah itu kan. Jadi kita bisa nggak makalah ini digeser pada penentuan kesesuaian hadis, bahwa sebetulnya kesesuaian hadis itu kalau secara argumentatif itu sebetulnya debatable, sehingga setiap para ahli bisa memberikan definisi baru tentang kesesuaian suatu hadis dan tentang kedoifan suatu hadis. Toh pada dasarnya hadis doif itu sebetulnya bukan hadis mardud. Hadis doif adalah hadis makbul, cuma goer makmul bih saja. Kenapa? Selama hadis doif, selama ada yang soheh, ya tidak bisa digunakan. Tetapi hadis doif ketika sendirian, kata Ahmad bin Hambal, hadis doif jauh lebih berkualitas ketimbang kaul sahabat. Kalau di sini kaul orang kan. Di Ibnu Taimiyah dinyatakan kaul sahabat itu. Hadis doif lebih bagus ketimbang kaul sahabat. Bukan kaul rijal, tapi kaul sahabat. Artinya hadis doif kalau sendirian boleh dipakai hujah. Artinya apa? Bahwa hadis doif itu bagian dari hadis makbul. Cuma dia kalah oleh hadis hasan atau hadis sahih. Ya, bagi saya pikirannya bahwa hadis doif itu bagian dari hadis makbul, cuma dia goer makmul bih ketika berhadapan ada hadis sahih maupun ada hadis hasan. Misalnya hadis doif itu bagai nilai. Nilai D itu nilai lulus, tetapi dia kalah oleh nilai A. Saya mau milih yang D aja, nah itu belet itu mahasiswa itu. Milih mah yang bagus. Saya milih jeruk buluk aja gitu kan, itu salah logika itu. Tapi kalau tidak ada rotan katanya kan, tebu pun boleh dipakai kan, untuk mukul bangsat gitu kan. Kayak gitu logikanya. Jadi silakan yang lain berkomentar, mangga. Saya sedikit mungkin ya tentang penggunaan hadis doif. Nah, inilah silakan. Memang kalau dijelaskan seperti ini menjadi paham gitu ya. Tapi belakangan atau bahkan mungkin yang sering terjadi, sebagian itu sering mempersalahkan hadis doif, bahwa setiap hadis doif itu ya tidak boleh diamalkan sama sekali gitu. Bagaimana ini menanggapinya gitu? Bahwa sebetulnya ulama pun berbeda-beda terkait penggunaan hadis doif. Tetapi yang terjadi di lapangan atau di pengajian-pengajian, sang ustadz itu sering bicara bahwa hadis doif ya tidak bisa digunakan gitu. Itu mungkin Selama ada yang bagus. ya gitu. Ya mungkin itu. Ya ada beberapa gitulah, mungkin nggak semua gitu kan. Di Indonesia ini kan banyak kelompok-kelompok gitu kan. Nah, yang sering memunculkan tentang mempermasalahkan hadis doif itu kan belakangan ini kan mulai marak gitu. Bagaimana menangkapinya gitu? Terus? Iya itu aja. Bagaimana menanggapinya sementara? Apakah yang menyampaikan? Ya, apakah yang menyampaikan? Jadi Sering menyatakan hadis doif itu. Iya. Jadi tidak mutlak hadis doif itu tidak boleh dijadikan hujah. Iya. Nah hal itu lebih sering disembunyikan Pak. Iya. Oleh pemateri gitu. Coba yang lain silakan.
Saya ingin ngasih masukan. Siapa nih? Salman, Pak. Oh, Salman Al Farisi. Teknokrat nih. Ini berkaitan dengan hadis doif yang dimaksudkan oleh Imam Ahmad bin Hambal, Ya. sekiranya perlu dijabarkan juga karena yang saya pernah pelajari itu hadis doif yang dimaksudkan Imam Ahmad itu tidak mutlak hadis doif, ya. Ya. Jadi perlu ditambahkan. Kemudian kan kalau misalnya ternyata Imam Ahmad itu punya punya maksud tersendiri dengan hadis doif yang beliau katakan di situ, kan kalau kita mutlakkan dengan menurut imam yang lain itu jadi cocok kalau dimasukkan gitu ya, karena kan Imam Ahmad sendiri punya itu sendiri ya, punya kaidah tersendiri, walaupun kita tahu juga la musyahada fil istilah, tapi baiknya supaya penempatannya di sini lebih tepat dan lebih pas, itu yang dimaksud oleh Imam Ahmad tentang hadis dhaif yang bisa diamalkan itu perlu dimasukkan juga. Ya itu saja mungkin. Iya, yang tadi saya udah verifikasi, bahkan kata Imam Ahmad itu yang lewat bahasa Ibnu Taimiyah itu bukan hadis dhaif dalam pengertian umum, tapi kalau bukan kemutlakannya dimaknai bahwa hadis dhaif boleh dijadikan hujah, itu ada catatan sebetulnya bahwa yang dimaksud Imam Ahmad bin Hambal hadis dhaif lebih kuat, lebih bagus dari kaul sahabat itu kalau dia sendirian boleh dijadikan hujah. Karena dhaif versi Imam Ahmad bin Hambal ternyata berbeda dengan maksud dhaif pada umumnya. Yang dimaksud oleh Ahmad bin Hambal adalah hadis dhaif yang tadi sebetulnya, yang berkaitan dengan intelektual rawi. Bukan pendusta rawinya, tetapi umpamanya hanya lemah hafalan saja. Dikenal. Bahkan pernyataan Imam Ahmad bin Hambal sebetulnya sama dengan pernyataan Asyafi'i yang tadi gitu. Kalau dari Said bin Musayyab, saya terima riwayatnya, sekalipun tidak nyambung dengan sahabat. Karena saya mengenal Said bin Musayyab itu. Pernyataan ini kalau ditarik dengan pernyataan Ahmad bin Hambal, bahwa kedhaifan seseorang itu berkaitan hanya dengan manusiawi saja. Lupa misalnya. Tidak semua orang hafid itu selamanya ingat, tetapi ada lupanya. Cuma lupa dari seseorang itu tentu akan berbeda dengan yang lainnya. Oleh karena itu, yang dibatasi oleh Ahmad bin Hambal bahwa hadis dhaif bisa diterima sebagai hujah ketika rawinya, kedhaifannya bukan kedhaifan yang digambarkan pada umumnya ulama, yakni kedhaifan yang parah. Hanya lupa saja. Karena lupa itu manusiawi. Rasul pernah lupa juga. Rasul pernah kesiangan juga kan gitu kan. Tapi itu kan manusiawi. Ada hadis yang mengatakan bahwa barang siapa yang kesiangan habis berjunub, maka pada siang harinya la siyamalahu. Salatnya apa, puasanya tidak bisa diterima. Man asbaha junuban fala siyamalahu. Barang siapa yang kesiangan habis
setiap setiap hadis yang diomongkan itu identik dengan qala Rasul kan. An Abi Hurairah itu logikanya sudah jadi langsung nyambung dengan Rasul. Kata Abu Hurairah, ini bukan sabda Nabi. Ini dari Al-Fadl bin Abdul Muthalib bin Abu Thalib yang menyatakan man asbaha junuban fala siamalah, bukan dari Rasul. Tetapi pernyataan Abu Hurairah ini, klarifikasi Abu Hurairah itu terlambat. Itu pun setelah dikonfirmasi. Bahwa an Abi Hurairah belum tentu an Rasulillah. Gitu. Jadi pernyataan doibnya Ahmad bin Hambal dengan doibnya para ulama yang lain juga perlu diverifikasi. Sehingga duduk perkaranya bisa dimaklumi. Hanya batasan bahwa hadis doib boleh dijadikan untuk dasar padoil amal, untuk penguatan akhlak, sebetulnya itu logis. Bahkan hadis yang tidak bersanad pun kalau maknanya bagus bisa diterima. Apa? Kebersihan sebagian dari iman itu diterima, padahal bukan hadis Nabi. Kan? Kayak seperti itu. Selama logis, nggak apa-apa. Saya ingin bukan hanya hadis doib, dengan logika saja kita menggunakan hukum. Selama logika itu logis, bisa dibenarkan oleh akal sehat, itu boleh. Saya mau tradisi lah. Tiap malam Jumat saya mau menghafal hadis 10 lah. Seumur hidup saya. Dan itu akan diterima loh. Sebagai amalan solihan. Padahal dasarnya tidak jelas itu. Ilan itu. Ngumpul-ngumpul buku banyak sekali itu. Padahal dibaca enggak. Maksud saya dikumpulkan saja gitu kan. Dasarnya apa gitu? Dasarnya saya ingin ngabdi aja. Dan itu amal baik. Walaupun tidak dibaca umpamanya. Kan waktu baca tidak dilaporkan. Jadi orang mengatakan tidak dibaca. Kayak begitu kan. Jadi padoilul amal itu luas sekali. Hanya bukan urusan akidah, bukan urusan ibadah itu. Tapi urusan akhlak. Dan akhlak itu biasanya berkaitan dengan logika. Berkaitan dengan kultur setempat. Akhlak orang Arab berbeda dengan akhlak orang Sunda. Orang Sunda berbeda dengan akhlak orang Batak. Nah, orang Sunda mah kata orang Batak itu. Oh siapa? Anger orang mana itu Anger? Jawa Sulawesi, Pak. Orang Sulawesi ya? Campuran Jawa Sulawesi. Jawa Sulawesi. Iya, Pak. Ya orang Sunda mah katanya suka singkong busuk itu. Padahal bukan singkong busuk, itu tape. Tape, tahu tape? Kalau orang Sunda bilang peyem gitu kan. Kata orang Batak mah itu singkong busuk katanya. Jadi kultur itu agak beda ya tiap daerah. Dan padoilul amal itu maknanya luas, yang jelas bukan urusan akidah, bukan urusan ta'abudi. Tapi pasti urusan akhlak, urusan kultur gitu kan. Dan kultur itu dibenarkan selama dia logis. Saya mau ngapa Al-Quran itu di masjid deh, di pengimaman. Kenapa? Dia mencari subjektivitas gitu. Saking khusyuknya. Saya ingin sholat, tapi kebiasaan saya sholat khusyuk itu sholatnya sambil merem.
Tapi untuk dia bisa boleh. Sholat sambil merem, ya. Saking banyak masalahnya sehingga dia merem gitu kan. Untuk konsentrasi, fokus, ya itu makna khusyuk kan. Itu dibenarkan malam itu. Walaupun pada umumnya tidak boleh sholat sambil merem. Jadi tadi pertanyaannya harus lebih rinci sejauh mana Ahmad bin Hambal membolehkan, membenarkan penggunaan hadis dhaif. Yang tadi itu bahwa standar dhaif menurut Ahmad bin Hambal, dhaif bukan dhaif parah, tetapi dhaif manusiawi, lupa, intelektual kurang, kan itu manusiawi. Bukan pembohong, bukan akon-akon, kan itu akon-akon ngaku-ngaku itu kan. Saya muridnya umpama. Mengaku orang terkenal gitu. Sehingga agar diterima riwayatnya, dan bukan itu yang dimaksud oleh Ahmad bin Hambal gitu. Sehingga Ahmad bin Hambal menyatakan hadis dhaif jauh lebih bagus ketimbang kaul sahabat. Karena hadis dhaif itu pada dasarnya ada satu strip saja yang diragukan dari salah seorang rawi. Yang lainnya logis. Yang lainnya sesuai aturan, sesuai rumusan-rumusan kesesuaian suatu hadis. Itu saja penjelasannya. Adapun yang pernyataan bahwa memang tidak semua hadis dhaif itu, pada dasarnya hadis dhaif itu ditolak untuk hujah. Yang tadi itu ditolaknya selama ada hadis kualitasnya di atas dhaif, sahih gitu. Tapi kalau hadis dhaif tidak bisa dijadikan hujah, yaitu masyarakat umum juga harus tahu gitu. Bahwa hadis dhaif itu memang sekarang ini penyebaran hadis dhaif dengan penyebaran hadis sahih kuat lebih mana? Lebih kuat hadis sahih. Tapi penyebaran hadis palsu dulu jauh lebih kuat hadis palsu ketimbang hadis sahih. Tetapi hadis dhaif sering terselip. Kedhaifan yang mana? Ya, yang kedhaifan yang parah sebetulnya, kedhaifan yang kalaupun yang tidak parah masih kalah yang dhaif itu oleh yang sahih. Yang tadi definisinya ngapain menggunakan hadis dhaif selama hadis hasan ada. Selama hadis sahih masih ada. Kalau tidak ada, para ahli mengatakan boleh dijadikan hujah. Kalau tidak ada rotan ya batang tebu pun boleh. Kayak itulah logikanya. Ada nggak gagasan yang lain dari makalah ini? Merumuskan kedhaifan suatu hadis umpamanya. Atau meratifikasi pernyataan Imam Asy-Syafi'i bahwa hadis mursal itu bisa diterima sebagai hujah kalau mursalnya dari Sa'id bin Musayyab. Kan begitu kan? Karena Sa'id bin Musayyab gurunya Asy-Syafi'i. Itu aja ya. Waktunya habis ya? Iya. Iya, Pak. Kira waktunya habis ya? Iya Pak, sampai 8.30, 8.45 sih Pak, tepatnya. Minggu depan siapa? Minggu depan itu Afrizal Pak.
Mohon maaf. Mohon maaf, ini bukan Aprijal. Iya, Aprijal, Pak. Mana Aprijal? Ya Pak, Siap. Insya Allah Pak, siap Pak. Temanya apa? Saya temanya hadis dan isu pemanasan global Pak. Wah, ini politik, hadis politik atau hadis lingkungan hidup? Lingkungan aja Pak, nggak ke politiknya. Jadi hadis-hadis tentang hutan ya. Ya salah satunya Pak mungkin itu. Lebih Ya. kepada penanaman pohon dan tidak bolehnya penebangan liar, seperti itulah mungkin. Harus banyak hadisnya, nanti dikirim ke Departemen Kehutanan. Buat dijadikan proposal coba. Ya jadi kebijakan baru Pak ya. Iya, itu hutan, air dan kehidupan itu penting. Bismillah Saya di kehutanan. mau nulis buku udah hilang itu, hutan, air dan kehidupan itu. Tapi buku itu belum dikeluarin sudah hilang di filenya itu. Iya. Padahal banyak sekali, hampir 400 halaman. Hutan, air dan kehidupan, hadis dan pemanasan global. Bisa pemanasan global. Wah, itu menarik nih. Ya. Betul-betul kontemporer ini. Ya, begitulah. Mudah-mudahan sesuai dengan ekspektasi, Pak. Iya. Ya. Oke lah, kita akhiri saja kuliah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.